Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa bertemu Bapak Ibu. Mohon maaf karena ada acara sekolah anak. Pertemuan kali ini izinkan saya untuk berbagi lewat channel YouTube Askia Publishing Official. Pagi ini kita akan membahas mengenai alur. Nah, jadi alur ini merupakan salah satu variabel penting juga ketika kita menulis sebuah naskah. Apa itu alur? Alur itu merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Alur berfungsi untuk menggerakkan cerita dan menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi, setiap paragraf ke paragraf atau bab ke bab itu adalah merupakan suatu perjalanan waktu atau kita menyebutnya adalah alur. Jadi rangkaian peristiwa satu ke peristiwa lain dalam sebuah cerita. Nah, alur inilah yang menggerakkan jalannya sebuah cerita hingga akan bisa menyampaikan suatu pesan yang diinginkan oleh penulis terhadap pembacanya. Nah, untuk alur itu ada jenis-jenisnya. Ada yang dinamakan dengan alur maju. Alur maju itu di mana kita sebagai penulis dalam memaparkan cerita itu menggunakan peristiwa-peristiwa yang disusun secara kronologis, secara urut, yaitu dari awal, tengah, akhir. Jadi membuat ceritanya itu runut. Mungkin contohnya kita mau cerita dengan melewati sebuah perkenalan dulu di suatu saat, perkenalan di suatu waktu, memperkenalkan dulu, kemudian baru kita melangkah ke pengenalan masalah, sampai kemudian masalah itu semakin meruncing hingga menjadi suatu klimaks masalah. Nah, kemudian dari klimaks mulai ada ketenangan atau menurun, kemudian eh, sampai akhirnya menemukan akhir dari sebuah cerita. Jadi benar-benar runut kronologisnya. Nah, kalau alur mundur, kronologis atau peristiwa-peristiwa yang kita sampaikan dimulai malah dari akhir cerita, ending cerita, baru kemudian diikuti oleh peristiwa-peristiwa terjadi sebelumnya. Jadi, misal eh, dalam sebuah buku di awal itu malah disajikan dengan cerita kematian. Tiba-tiba sudah mati aja. Nah, ternyata mulai bab berikutnya ceritanya mundur. Jadi sebelum kematian itu apa yang terjadi? Apa penyebab kematian? Nah, dari sebuah ending kematian dulu, kemudian di bab berikutnya baru ceritakan kenapa dia mati, balik ke kisah awal. Itu namanya alur mundur kisah awal, mundur sampai ketemunya ending mati itu kenapa penyebabnya. Nah, kembali ke yang di awal banget itu tadi ending ke cerita di belakangnya. Itu namanya alur mundur. Kemudian juga ada alur campuran, di mana alur campuran itu adalah alur yang menggabungkan alur maju dan alur mundur. Jadi bisa bercerita dulu alur maju, kemudian tiba-tiba
mundur di tengah, kemudian maju lagi. Namanya alur campuran atau biasa juga disebut dengan jigsaw. Nah, untuk karya-karya cerita novel atau biasanya difilmkan itu mereka banyak menggunakan alur campuran. Tapi kalau memang kita masih belajar sebagai penulis pemula, akan lebih mudah kita membuat cerita yang runut, yaitu dengan menggunakan alur maju. Ya, karena kayak alur maju itu diupakan kita mau bercerita tentang seseorang ya dia dari bayi, dari lahir, bayi, balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, jadi orang tua sampai kakek nenek. Nah, itu kan runtut terus waktu-waktunya juga, pertumbuhannya juga. Nah, itu memang lebih mudah karena kita nggak terlalu memusingkan dengan perpindahan waktu ya. Tapi kalau alur mundur, ya kita memindahkan yang endingnya dulu kita sajikan di awal, kemudian kita baru mundur nih. Kenapa sampai misalnya di ending seperti itu, apa sih yang terjadi? Nah, kita masuk ke bab berikutnya. Kita kembali penyebab mundur menjadi flashback ya, mundur sampai akhirnya ketemu di eh, ending tadi. Kalau alur campuran atau disebut dengan jigsaw ya. Kita bisa memulai dengan maju, kemudian tiba-tiba kita ada cerita mundur, terus kita kembali lagi, maju lagi. Nah, alur campuran tentu lebih agak sulit. Yang penting bagaimana kita memperjelas kepada pembaca tentang waktu per waktunya itu agar pembaca tidak bingung loh. Kok tiba-tiba sudah di sini misalnya tadi ceritanya ada di Jakarta. Kok tiba-tiba ini ada kejadiannya di Surabaya atau kok tiba-tiba hidup lagi. Nah, jangan sampai membingungkan pembacanya saja kalau kita membuat alur campuran. Nah, prinsip-prinsip alur, alur yang baik harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu pertama logis. Logis yaitu peristiwa-peristiwa di dalam alur harus logis dan masuk akal. Masuk akalnya ini ya itu berhubungan dengan waktu juga runtut. Peristiwa-peristiwa dalam alur harus berurutan dan saling berkaitan. Dan memiliki, yang penting juga memiliki sebuah konflik. Alur harus memiliki konflik yang menjadi penggerak cerita. Prinsip alur ya. Logis, peristiwanya logis, masuk akal, kemudian runtut, berurutan, dan saling berkaitan. Meskipun kita mau alur maju, alur mundur, itu tetap harus saling berkaitan dan membuat keruntutan yang tidak membingungkan pembaca dan memiliki konflik, di mana konflik itu akan menjadi sesuatu yang membuat cerita itu bergerak, seru. Oke. Kemudian ada juga eh, memiliki klimaks, di mana klimaks itu menjadi puncak konflik dalam cerita. Nah, biasanya setelah konflik akan muncul namanya sebuah resolusi. Resolusi alur harus memiliki resolusi yang menyelesaikan konflik dalam cerita. Entah mungkin endingnya tidak happy ending, digantung, atau sad ending, tetapi itu merupakan bagian dari resolusi. Jadi, apa yang terjadi setelah klimaks? Peredaan dari klimaks itu apa? Untuk menyelesaikan sebuah cerita. Nah, berikut ini tips-tipsnya ya, beberapa tips menulis alur yang baik. Jadi,
pertama kita harus merencanakan alur cerita dengan matang sebelum memulai menulis. Baiknya rencanakan alur dengan matang karena akan membantu membuat alur yang logis. Tadi kalau alur itu harus logis, runut, dan memiliki konflik yang menarik. Ini tips menulis alur yang baik. Jadi, waktu kita membuat outline, kita pasti sekalian memikirkan ini kapan kejadiannya, apakah ini masih di alur maju, terus tiba-tiba kalau memang kita membuat outline-nya cerita di masa lalu, berarti kita namanya membuat alur mundur, setelah maju, mundur. Terus kemudian tiba-tiba kita outline-nya kembali ke kisah nyata yang sekarang dialami, berarti kembali ke alur maju. Jadi mundur, maju, mundur, maju. Nah, itu boleh selama tidak ya bagaimana kita menyajikan agar tidak membingungkan eh, pembaca kita. Jadi direncanakan pada waktu kita membuat outline. Kita tulis aja maju, kemudian mundur lagi flashback, maju lagi, kemudian mungkin flashback lagi. Nah, itu menjadi salah satu perencanaan dan bisa dimasukkan ke dalam outline yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian eh, gunakan tokoh yang kuat, yaitu tokoh yang kuat akan membuat cerita lebih menarik dan membuat pembaca terlibat dalam cerita. Tokoh kita udah belajar tentang tokoh dan penokohan. Nah, di mana kita bisa menampilkan karakter-karakter di penokohan itu lewat kita menuliskan langsung karakternya, lewat dialog, lewat tema yang cerita kita buat, itu bisa memperkuat penokohan ya. Kemudian gunakan latar yang mendukung. Latar yang mendukung akan membuat cerita lebih hidup dan nyata. Latar itu lingkungan di sekitar tokoh-tokoh. Misalnya ceritanya sedang ada di rumah sakit. Eh, 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 ceritanya tuh sedang menceritakan orang yang sakit. Mungkin latarnya bisa dipakai adalah rumah sakit, puskesmas, di mana orang sakit itu bisa dirawat. Nah, kemudian misalnya pertemuan di kafe. Nah, karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan oleh sepasang kekasih. Nah, kafenya juga dibuat kafe yang ya karena mungkin untuk eh, menarik pembaca, dibuatlah secara detail. Kafe itu diilustrasikan detail, misalnya tembok berwarna biru muda, kemudian di setiap sudut ada pot bunga yang tinggi, juga ada lukisan-lukisan artistik. Nah, kita bisa menggambarkan detail kafe tersebut untuk menguatkan cerita kita selain tokoh, latar yang mendukung. Nah, ini akan menguatkan jalan cerita atau alur cerita. Setelah itu, eh, kesimpulannya bahwa alur itu adalah salah satu unsur terpenting dalam penulisan naskah, salah satu variabel ya. Selain tokoh, penokohan, sekarang kita masuk ke variabel yang namanya alur. Alur yang baik akan membuat cerita menjadi lebih menarik dan berkesan bagi pembaca. Nah, ini saya contohkan novel saya ketika mulai mencintai, di mana ini sebenarnya isi cerita ini adalah awalnya merupakan susunan dari outline. Jadi ada 16 bab, 16 bab di mana outline pertama itu First Love Never Die. Ini ada sebenarnya adalah
alur dimulai dengan alur mundur. Berceritanya mundur dulu nih, kondisinya sewaktu lalu itu seperti apa dari dua tokoh tokoh protagonis di sini Zita dan Fikri ya. Kemudian flashback. Nah, namanya flashback berarti udah jelas nih alurnya mundur. Jadi ini di sini ada 18 bab yaitu dari First Love Never Days, flashback, terus Almost 8 Years and Broken Hearts itu juga masih mundur. Try to forget the painful, mundur juga. Back to the real world. Nah, ini kembali ke dunia yang sekarang di tokoh ini Zita itu seperti apa. Setelah tadi di awal dimulai dengan sebuah flashback ya, alur mundur ya, alur mundur, kemudian mulai ke real world. Nah, kita coba buka sini. First Love Never Die ini adalah pertama jadi disajikan sebuah alur mundur karena bercerita kejadian yang lalu, yang lampau, lampau. Kenapa kejadian lampau yang menjadi alasan eh, waktu sekarang Zita itu bersikap seperti ini. Kemudian flashback 8 tahun yang lalu. Ini jelas banget alur mundur ada apa 8 tahun yang lalu. Nah, almost 8 years and broken hearts. Hampir 8 tahun tapi ternyata tetap berpisah. Ini masih menceritakan kejadian lampau ya. Selama 8 tahun, kedua tokoh ini yang pertama Zita, yang kedua adalah Fikri itu mereka adalah sepasang kekasih. Tetapi ternyata di tahun ke-8 Zita harus merelakan Fikri tidak lagi menjadi miliknya. Ini mundur. Try to forget the painful, tentu hal itu menimbulkan keputusan Fikri memilih orang lain dibandingkan Sita yang sudah 8 tahun menjadi teman dekat, membuat Sita sangat terpukul ya, sangat sakit hati dan dia berusaha untuk menyembuhkan luka batinnya. Try to forget the painful. Ini masih alur mundur karena bercerita lampau. Lampau di mana sih asal muasalnya? Nah, kemudian, nah ini mulai asal muasal terceritakan kembali ke masa sekarang. Eh, First love never. Oh, maaf. Ini masih mundur juga, masih mundur, masih masih hal yang lama juga. Jadi dari bab 1 itu flashback masih mundur, kedua bab 2 masih flashback juga. Almost 8 years and broken hearts itu juga masih mundur. Try to forget painful juga ini bagaimana Sita berjuang menghilangkan rasa sakitnya, ini masih cerita lampau juga. Nah, nih First Love Never Die. Ini alur mundur ya, yang tadi diceritakan ilustrasinya. Kemudian eh, mundur lagi flashback 8 years old. Jadi masih mundur lagi. Setelah 8 tahun tetap Zita tidak lagi eh, flashback 8 years. Jadi maksudnya ini adalah mundur flashback 8 tahun yang lalu. Jadi kembali cerita ke masa perkenalan dengan
Fauzi, Fauzi yang tokoh protagonisnya. Jadi ini adalah kembali ke alur mundur. Nah, ini juga tadi masih ya Almost 8 Years and Broken Hearts itu alur mundur. Nah, baru di bab kelima penulis menyajikan menjadi kondisi yang sekarang, back dengan judul Back to the Real World. Nah, sekarang itu kondisi Sita seperti apa? Kondisi sekarang dia adalah seorang dosen lulusan dari S2 dari Australia dan kembali ke Indonesia untuk kembali berbakti. Real world-nya tuh sekarang seperti apa? Itu tadi. Nah, cuma ini kembali lagi ke alur mundur. Tiba-tiba penulis bercerita tentang sosok unexpected mate, yaitu cowok laki-laki yang berperan sebagai protagonis yang menyukai Zita, tetapi Zita tidak menyukai. Nah, ini ada apa? Kembali lagi kita ke alur mundur, di mana di bab 7 ternyata naughty boy. Jadi 8 tahun yang lalu cowok yang bernama Fikri ini adalah cowok yang memang sangat nakal, yang menyebalkan sekali. Eh, Kenapa? Ini sebagai gambaran kenapa Zita membenci, tidak menyukai si Fikri ini. Nah, masih dengan alur mundur, yaitu the wedding, pernikahan. Jadi bercerita pernikahan Fikri dengan Zita, di mana ini hadir karena adanya perjodohan yang tidak bisa ditolak oleh Zita. Karena kalau Zita menolak Fikri, ibunya akan sakit jantungnya bisa langsung anfal. Nah, jadi alurnya tadi mundur, mundur, maju, dan mundur lagi. Kemudian, nah ini kembali ke alur sekarang nih. Meet you. Jadi, meet you itu setelah menikah, diceritakan masa lalunya, ini kembali ke masa sekarang. Masa sekarang di mana meet you itu kondisi Zita sudah menikah dengan pria yang tidak disukai, yang tadi bernama Fikri. Dia dia ketemu lagi dengan first love-nya. Nah, cerita mengalir ke masa yang sekarang kejadiannya. Kemudian cinta lama bersemi kembali. Ini sekarang one fine day ketika dia bisa menghabiskan dengan eh, pria masa lalunya. Kemudian remembering the last time itu dia diajak dengan Fauzi, pria masa lalunya ke tempat masa SMA mereka suka menghabiskan makan apa sih namanya warung bakso. Nah, 3 months after the wedding ya ini berjalan terus pakai alur maju, mulai alur maju lagi. 3 bulan setelah dari pernikahan situasinya seperti apa? Nah, the must be or accident. Nah, ini juga sebuah kejadian di mana Zita dan Fikri bersama ada apa. Nah, kemudian eh, melaju dengan ternyata Zita pregnant ya, hamil. Nah, kemudian di mana rasa love is begin, di mana ada rasa cinta terhadap Fikri muncul dan di bab 17 Happy Mom, yaitu dia bisa merasakan kebahagiaan bersama Fikri, bersama buah hati mereka. Ini cerita berjalan maju terus sampai akhirnya eh, di sebuah ending, yaitu di bab
yang tadi di bab 17, Happy Mom itu ternyata kan di situ Fikri akhirnya tiada. Nah, kok tiada? Nah, di mana padahal saat itu Sita sudah mulai mencintai Fikri. Nah, di bab 18 ini adalah sebenarnya sebuah kunci. Kunci kenapa Fikri bisa sangat mencintai Zita. Ini sangat mundur nih. Karena menceritakan masa kecil mereka dalam sebuah buku diary. Ini jadi bentuk bab 18 itu dibuat ketemunya sebuah diary atau bukunya Fikri, hariannya Fikri yang menceritakan kenapa dia sangat mencintai Sita yang ternyata itu timbul rasa suka itu dari masa kecil, hanya kemudian terpisah ya, mereka terpisah karena orang tua Fikri pindah. Tapi Fikri ini sampai dewasa masih teringat Zita dan orang tua mereka tuh masih saling kontak. Makanya tadi merencanakan menjodohkan Zita dengan Fikri lah. Ini kembali ke alur mundur sampai mundur-mundur sampai akhirnya terungkap semua rasa cinta Fikri itu sudah dari mereka masa kecil dan sampai dewasa sekarang dia bisa berhasil menikahi Zita ya itu walau akhirnya endingnya menyedihkan tapi alur yang dari mundur maju mundur ini bisa membuat cerita lebih berjalan lebih hidup. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi memang di novel ini saya bermain alurnya jigsaw. Mungkin nanti eh, ada juga sih cerita yang alurnya maju. Jadi benar-benar dari perkenalan terus maju, kemudian ada konflik, kemudian ada resolusi, ada ending. Secara waktunya runut. Tapi kalau novel ini memang kebetulan yang saya buat adalah dari alur mundur, kemudian di pertengahan maju, kemudian mundur lagi dan terus maju, terus sampai di suatu ending harus kembali ke mundur karena kuncinya itu dari sebuah buku diary yang ditulis yang diungkapkan di bab paling terakhir. Nah, novel ini ada di Ipusnas ya, Bapak Ibu. Waktu lalu pernah saya info untuk bisa download Ipusnas dan di situ ada novel Ketika Mulai Mencintai. Ini adalah terbitan dari sebuah label mayor Z2 Publishing. Nah, karena sudah masa kontraknya juga sudah habis. Saya mencoba menulis ulang, rewrite dengan beberapa pembetulan di sana sini ya. Ada pembetulan typo, ada pembetulan kalimat yang rasanya tidak efektif, dan kemudian judul eh untuk membedakan saya mencoba menjadi judul lain yang lebih tepat juga yaitu Saat Cinta Hadir. Di mana intinya tuh saat cinta hadir, tetapi orang yang dicintai telah terlanjur tiada dan semua itu rasa cinta itu pria tersebut terungkap di bab terakhir yang harus menyebabkan bab terakhir itu mundur kembali. Alurnya menjadi mundur kembali. Nah, itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat dalam sebuah cerpen dengan alur eh, maju, kemudian mungkin mundur, kemudian maju lagi yang sederhana seperti itu. Atau alur mundur, jadi
dari awal udah bercerita eh sesuatu yang terjadi saat itu, tapi membuat orang penasaran loh kok bisa ya itu tadi misalnya tiba-tiba udah disajikan dengan kematian. Nah, pasti kan orang bertanya, ada apa? Kenapa kok bisa mati? Nah, kan berarti kita bercerita kronologisnya dari awal lagi, tetapi mundur. Itu yang makanya dinamakan dengan alur mundur. Oke, Bapak Ibu, demikian mata kuliah kewirausahaan keperawatan untuk materi kali ini tentang alur. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berlanjut di grup WhatsApp. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat bekerja, melanjutkan pekerjaan, happy weekend, tetap jaga kesehatan. Semoga minggu depan kita bisa bertemu untuk tema yang penulisan yang selanjutnya dan saya tidak ada halangan lagi untuk bisa nge-Zoom. Mohon maaf. Terima kasih.